Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dengan saya Ridho Lovlasot Bebun dari Unit Kerja Sekretariat DPRD Kota Ambon. Selamat datang di podcast kita, podcast ngobrol integritas, mengupas tuntas korupsi dan pencucian uang. Senang sekali dapat menyapa para pendengar podcast ini, dan pada episode kali ini kita akan membahas salah satu isu yang menjadi perhatian dunia, yaitu korupsi dan juga money laundering atau pencucian uang. Kedua kejahatan ini tidak hanya merugikan negara, namun juga dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk membahas topik ini telah hadir di sini kedua narasumber yang sama-sama kita berdiskusi membahas terkait dengan kedua topik yang sangat menarik di saat ini, yaitu kepada kedua narasumber boleh memperkenalkan nama. Baik, terima kasih Kakak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fedrosia Tuatanasi. Saya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon. Halo semua, perkenalkan nama saya Miguel Rosilano dari Dinas Inspektorat Kota Ambon. Iya, Kak Fedra dan juga Kak Miguel, apa kabar Kak? Baik. Kakak. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan bisa hadir dalam podcast di saat ini, dan semoga apa yang kita bahas dapat memberikan manfaat bagi seluruh pendengar. Di podcast kita di saat ini kita akan membahas bersama terkait dengan apa itu korupsi, apa itu money laundering, apa saja penyebab-penyebabnya, lalu kemudian kenapa kedua masalah ini sering dikaitkan, dan apa solusi atau rekomendasi yang boleh kita tawarkan kepada untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, saya langsung saja menanyakan kepada Kak Fedra, apa sih yang dimaksud dengan korupsi itu? Baik Kakak, terima kasih. Jadi korupsi itu merupakan salah satu tindakan penyalahgunaan yang pastinya penyalahgunaan itu dalam bentuk kekuasaan, juga jabatan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk memperoleh keuntungan, baik itu keuntungan pribadi, keluarga maupun kelompok tertentu, sehingga efeknya itu yang pasti merugikan secara keuangan maupun perekonomian negara. Bentuk dari korupsi ini dapat berbagai banyak bentuk, di antara lain yaitu suap, gratifikasi, kemudian penggelapan, pemerasan, penyalahgunaan, dan juga konflik kepentingan. Oh, jadi menurut Kak Fedra, korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan yang dimiliki seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi dan dapat merugikan negara. Lalu, apa penyebab utama seseorang melakukan korupsi? Untuk penyebab seseorang melakukan korupsi itu dapat dilihat dari berbagai faktor. Misalnya itu dari seorang individu, lemahnya integritas dan juga moralnya, kemudian dari gaya hidup yang konsumtif atau tidak seimbang dengan penghasilan yang didapat, kemudian juga ada pengawasan internal yang lemah, kemudian ada kurangnya transparansi dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan penyalahgunaan kewenangan. Kemudian ada budaya permisif terhadap praktik suap atau gratifikasi, dan juga penegakan hukum yang tidak konsisten sehingga tidak menimbulkan efek jerah bagi pelaku. Oh, jadi ternyata penyebab utama terjadi korupsi adalah lemahnya integritas dan moral individu, gaya hidup yang konsumtif, pengawasan internal yang lemah, kurangnya transparansi, penyalahgunaan kewenangan, budaya permisif, dan juga penegakan hukum yang tidak konsisten. Selanjutnya, saya boleh berpindah ke Kak Miguel terkait dengan money laundering. Menurut Kak Miguel, apa yang dimaksud dengan money laundering atau pencucian uang itu? Iya, terima kasih Kak Ido. Terkait dengan money laundering atau pencucian uang adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana agar terlihat sebagai
hasil kegiatan yang sah. Kejahatan ini sering berkaitan dengan hasil korupsi, hasil narkotika, perdagangan manusia, penipuan, dan kejahatan lainnya. Oh, jadi menurut kami juga money laundering ini adalah proses menyembunyikan atau menyebarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana agar terlihat sebagai hasil kegiatan yang sah. Dengan kata lain adalah salah satu kejahatan yang dilakukan secara ilegal dan berusaha untuk melegalkan kegiatan tindak pidana tersebut. Lalu menurut kami juga, bagaimana proses pencucian uang itu dilakukan? Iya, proses pencucian uang secara umum terdapat 3 tahap. Tahap yang pertama itu placement, yaitu memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Yang kedua, layering, yaitu memindahkan dana melalui berbagai transaksi agar asal-usulnya sulit dilacak. Dan yang terakhir, yang ketiga, integration, yaitu mengembalikan dana tersebut dalam bentuk aset atau investasi yang tampak legal. Oh, jadi menurut kami juga ada 3 tahap. Yang pertama tadi placement, yang kedua layering, dan yang ketiga integration. Lalu kemudian saya mau menanyakan kepada Kak Fedra dan juga Kak Miguel, apa sih hubungan korupsi dan money laundering, dan mengapa kedua kejahatan ini sering dikaitkan? Baik Kak, jadi kedua kejahatan ini sering dikaitkan karena hasil korupsi itu umumnya tidak langsung digunakan. Pelaku seringkali mengupayakan untuk menyembunyikan asal-usul uang melalui proses pencucian uang tadi agar terlihat legal. Oleh sebab itu, tindak pidana korupsi sering diikuti oleh tindak pidana pencucian uang. Iya, ketika mendengar dari Kakak Fedra, di sini juga dengan adanya pencucian uang, proses penelusuran aset hasil korupsi menjadi lebih sulit. Karena itu, penegakan hukum biasanya tidak hanya menindak pelaku korupsi, tetapi juga menelusuri aliran dana dan aset yang diperoleh secara ilegal. Oh, jadi kedua masalah ini sering dikaitkan karena korupsi itu menjadi tindak pidana asal, sedangkan pencucian uang ini menjadi upaya untuk menyamarkan hasil kejahatan tersebut. Lalu, apa sih dampaknya apabila korupsi dan pencucian uang tidak ditangani dengan serius? Dampaknya yang pasti sangat besar ya. Yang pasti dampaknya itu kerugian keuangan, kemudian ada kualitas pelayanan publik yang pastinya menurun, kemudian pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan yang pasti terhambat, kemudian kepercayaan masyarakat yang pasti juga akan menurun terhadap pemerintah. Dan itu juga ketimpangan sosial dan kemiskinan yang jumlahnya semakin tinggi. Iya, kalau menurut saya juga apa yang dari Kak Fedra sampaikan sudah cukup jelas. Tapi menurut saya di sini dampaknya juga itu adalah stabilitas ekonomi terganggu. Iklim investasi menurun karena rendahnya kepastian hukum. Hasil kejahatan terus digunakan untuk membiayai tindak pidana lainnya. Reputasi negara di mata internasional dapat menurun dan upaya pembangunan nasional menjadi kurang efektif karena sumber daya negara tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Ya, baik. Lalu menurut Kak Fedra dan juga Kak Miguel, apa sih solusi atau rekomendasi yang bisa dipakai atau yang bisa kita tawarkan untuk mengatasi kedua masalah ini? Untuk langkah yang bisa dilakukan untuk pencegahan yang pasti dari sejarah dari dini, yaitu menanamkan budaya integritas melalui pendidikan anti korupsi. Kemudian untuk dalam lingkup kerja ASN harus menerapkan nilai-nilai berakhlak. Kemudian juga harus memperkuat sistem pengawasan baik internal dan juga eksternal. Selain itu, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran melalui digitalisasi dan juga keterbukaan informasi. Kemudian juga harus menegakkan hukum secara adil, konsisten, dan juga tanpa memandang bulu. Dan kalau menurut saya juga, selain itu dapat memperkuat sistem pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, meningkatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, lembaga pengawas, sektor jasa keuangan, memanfaatkan teknologi informasi untuk mendeteksi transaksi yang berisiko, mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan
korupsi, dan juga mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana agar kerugian negara dapat diminimalkan. Baik, dari pembahasan hari ini dapat kita simpulkan bahwa korupsi dan money laundering merupakan kejahatan yang saling berkaitan dan berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyebabnya tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dari lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola negara itu. Jika tidak ditangani, dampaknya akan sangat menghambat pembangunan, merusak perekonomian, serta menurunkan kepercayaan masyarakat. Karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan secara menyeluruh. Seluruh penguatan integritas, transparansi, pengawasan yang efektif, pemanfaatan teknologi, penegakan hukum yang tegas, dan keterlibatan aktif masyarakat. Nah, dengan demikian, saya mau menyampaikan banyak terima kasih kepada Kak Fedra dan Kak Miguel yang sudah memberikan informasi-informasi penting soal topik pembahasan kita di saat ini terkait dengan korupsi dan juga money laundering. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pendengar. Semoga apa yang disampaikan di podcast ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi para pendengar. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Mari sama-sama membangun Indonesia yang bersih, berintegritas, dan bebas korupsi. Sekian dan terima kasih.